Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aman tabi'ahu ila yaumil Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mulai sama-sama mengucapkan rasa syukur kita alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat kembali untuk menjalankan sholat subuh berjamaah jalankan dengan taklim atau kajian subuh yang insya Allah pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu kami Ustaz Ali Ahmed. Alhamdulillah kita bersama kita. Salawat dari salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita semua yang ada pada kesempatan kali ini di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak yang dapat Allah Subhanahu bahasanya pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian yang sebelumnya, dan kita akan terus menjalankan pada subuh dengan taklim selama guru kami. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita dalam mencari ilmu untuk menambah wawasan keislaman kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan ridwan semua. Baik Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, untuk mulai acara pada pagi hari ini kita semalam bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian akan disampaikan oleh Ustaz AMP sampai dengan waktu subuh. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan bapak yang akan bertanya. Untuk memberikan waktu untuk pada guru Ustaz AMP, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini setelah pada salat subuh Allah memberikan kenikmatan kepada Islam, iman, peluang, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, kajian kita tafsir Al-Quran dari tafsir Ibnu Katsir. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan tafsir surah An-Nahl. Semoga apa yang kita lakukan di pagi hari ini
mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan wawasan Islam kita, menambah wawasan terkait dengan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, dan bisa bermanfaat buat kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikut beliau. Semoga kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Maaf ya, ini hidungnya lagi terang masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Surat An-Naba di ayat pertama sampai ayat 11. Surat An-Naba termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun memang surat An-Naba memang betul-betul turun di kota Makkah. Surat An-Naba itu turun setelah surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij kemudian turun surat An-Naba. An-Naba diambil dari ayat yang kedua. Anin Naba artinya berita yang besar. Amma yatasa'alun, tentang apa yang mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya siapa? Orang-orang Arab Quraisy tentang berita besar apa itu? Misalnya nanti kita bahas. Mereka berselisihkan tentang ini. Mereka saling berselisih terkait dengan berita besar. Kalau saya'lamun, sekali lagi tidak. Kelak nanti mereka akan mengetahuinya. Kemudian kalau saya'lamun, sekali lagi tidak. Kelak mereka akan mengetahuinya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan mihada, wal jibala autada, dan gunung menjadi pasir. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menjadikan kalian azwaja berpasang-pasang. Wa ja'alna naumakum subata, jadikan naumakum subata, tidur kalian subata bagi istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam libasa pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang ma'asha. Banaina fawqakum sab'an shidada, yang kami bangun dan sekalian sab'an shidada, 7 shidada yang kokoh, 7 langit. Wa ja'alna sirajan wahaja, kita menjadikan siraj pelita, wahaja yang terang benderang. Wa
Anzalna minal mu'sirati ma'an sajaj. Kemudian kami turunkan dari air, dari awan air yang tercurah sajaj. Linukhrija bihi habba wa nabat. Kami keluarkan darinya habba wa nabat, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfaf. Surat An-Naba ayat pertama ini pengingkaran orang-orang musyrik, ya. Jadi Allah menurunkan surat ini itu mengingkari orang-orang musyrik yang mereka saling bertanya-tanya terkait dengan Naba itu berita besar. Apa berita besar itu? Bisa disebutkan yaitu kiamat. Ada yang mengatakan Mujahid mengatakan Al-Quran. Tapi dimaksud dari ayat ini adalah kiamat. Mengapa orang-orang Quraisy? Karena yang diajak bicara, yang turun ayat ini itu disampaikan kepada orang Quraisy. Mengapa mereka sering bertanya? Memang benar ada kiamat. Memang betul apakah ada kiamat? Karena keyakinan mereka tidak mengetahui, tidak yakin terhadap adanya hari kiamat. Kalau orang sudah mati ya sudah selesai, tidak ada pertanggungjawaban. Nah, disinilah diberikan kepada orang-orang Quraisy bahwa nanti ada hari kiamat. Orang Quraisy itu unik. Saya sering menyampaikan orang Quraisy itu percaya kepada Allah, tapi mereka tidak percaya hari kiamat. Mereka melakukan ketika mereka ditanya siapa menciptakan langit, Allah. Siapa yang punya kabar, Allah. Siapa yang turunkan hujan, Allah. Makanya tidaklah heran ketika surat Al-Mudaththir, Rabbaka fakabbir. Beritanya apa? Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka agungkanlah. Makanya Rabbaka, bukan Allah yang dibesarkan, tapi Rabbaka. Karena ketika mereka bicara tentang Rabb, mereka paham. Mereka paham Rabb itu. Paham terkait dengan bahwa yang menciptakan, yang memelihara, yang memberikan hujan, menumbuhkan, yang memberikan segala macam cipta, segala mereka tahu Rabb. Tapi mereka mengingkari terhadap ilahnya. Pengingkaran ini akhirnya berlanjut. Mereka ingkar terhadap hari kiamat, ingkar terhadap segala macam percaya. Tapi ketika mereka tanya, mereka bahkan berdoa itu kepada Allah. Sesekali berdoa kepada Allah. Bahkan mereka bersumpah kepada Allah. Wallahi, mereka sering sekali orang-orang Quraisy, Abu Jahal, mereka kalau bersumpah wallahi. Walaupun kadang-kadang demi Lata, demi Uzza, demi yang Hubal, mereka kadang Allahnya disebut, berhala-berhalanya juga di. Makanya tidaklah heran orang-orang sekarang mereka ketika ditanya Tuhannya siapa? Allah, berarti muslim. Sholat, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Tapi suatu waktu mereka berdoanya bukan kepada Allah. Ya. Minta tolongnya bukan kepada Allah, somatnya bukan kepada Allah, bergantungnya bukan kepada Allah. Apa maksudnya? Contohnya, dia sholat, berdoa kepada Allah. Tapi ketika ada pohon besar, diberi sesaji. Kenapa diberi sesaji? Karena ini banyak penunggunya, kalau yang banyak rasa. Mereka sholat, berdoa kepada Allah, puasa, haji, umrah. Tapi suatu waktu mereka datang ke laut, beri apa? Sesaji, pala kerbau segala macam, dilarungkan. Kenapa kalian ini laut, ada penunggunya, ada ini segala macam. Biar kita selamat di laut, biar rezekinya banyak. Mereka ada ilah selain Allah. Ini tidak jauh berbeda dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Arab dulu. Mereka menyembah kepada Allah, yang bertuhan kepada Allah. Mereka tahu kepada Allah, tapi mereka juga menyembah. Kayak di sini orang-orang musyrik,
orang yang menyebutkan ada Allah tapi ada ilah-ilah yang lain. Ya. Makanya ketika kita berislam mentauhidkan kepada Allah itu tidak hanya mentauhidkan tentang roh, karena tidak apa ya, tidak murni ketauhidan kita kalau hanya kepada roh saja, tapi juga kepada ilah. Ilah ini itu harus tauhid. Kalau orang Quraisy tauhidnya hanya kepada roh, makanya mereka disebut orang musyrik. Hanya karena apa? Karena mereka ilah mentauhidnya kepada rohnya aja. Tapi ketika ilah mereka tidak mentauhidnya. Ilah itu sesuatu yang dituju, yang disembah. Ya. Yang disembah banyak. Apalah bedanya ketika kita menyembah kepada Allah Raja, tapi kita bergantung kepada, kita bertawakal kepada sesuatu yang bukan Allah ajarkan. Kita tawakal kepada benda istimewa, orang istimewa, lima segala macam. Kenapa Allah wajib dari perjalanan akhir? Bukan bertawakalnya kepada Allah, bukan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Makanya tidaklah heran ada yang memberikan kalau kita mentauhidkan Allah itu tidak hanya kepada roh aja, bukan tentang rohnya aja. Kalau rohnya aja orang Quraisy juga mereka mentauhidkan kepada roh. Ya. Tapi ilahnya juga, bukan hanya ilahnya juga. Ya. Walaupun ada perbedaan, maliknya juga. Malik itu kekuasaan. Semuanya kekuasaan milik Allah. Makanya di surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sucilah Allah yang di tangannya segala kekuasaan kulli syai', segala sesuatu. Kuasanya milik Allah. Ya. Tauhid uluhiyah kalau disebut. Tauhid uluhiyah, tidak hanya uluhiyah, tapi uluhiyah. Dan tidak hanya sampai di situ. Ketika orang itu mereka percaya terhadap rohnya Allah, kemudian ilahnya Allah, tetapi mereka tidak mengetahui asma sifat. Apa bedanya sih? Orang mereka menyembah kepada Allah, keyakinan bahwa yang menciptakan yang segala macam itu Allah. Tapi ketika mereka asma wa sifatnya mereka tidak mengetahui. Contoh sekarang tadi kita bergantung kepada sesuatu, bukan bergantung kepada Allah. Allah as-samad asma asif. Atau kita mengetahui ada namanya asmaul husna, Allah Maha mengetahui. Tapi kita percaya kepada hal-hal gaib. Kita percaya bahwa ada yang mengetahui selain Allah. Ada yang lebih mengetahui selain Allah. Itu kan berarti tidak mengetahui dengan asma wa sifat. Maka kita misalkan kita bertolong kepada jin misalnya. Kenapa kita jin itu tahu tentang hal-hal gaib? Artinya apa? Dia yakin percaya bahwa ada selain Allah yang mengetahui hal gaib. Nah, ini makanya seorang muslim tidak hanya tauhid terhadap rohnya saja, tidak hanya tauhid kepada ilahnya saja, tidak hanya tauhid tentang mulknya, asma wa sifatnya Allah. Jadi kita harus mentauhidkan. Ini gambaran orang Quraisy. Agar kita paham bahwa orang Quraisy itu bukan berarti mereka tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah. Amma yatasaalun nabi nabi. Mereka mengenal Allah, tapi mereka menyelisih, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Padahal ketika mereka ditanyakan terkait bila kita mengikuti bila Ibrahim Hanif. Padahal di dalam surat Al-Baqarah itu bila Ibrahim Hanif. Padahal bilanya Nabi Ibrahim itu Hanif yang lurus. Sedangkan orang-orang Quraisy mereka membengkokkan bila Ibrahim. Mereka berhaji unik dulu zamannya Nabi Ibrahim, mereka berhaji betul. Tapi semenjak saya lupa tokohnya, semenjak ada seorang tokoh alim ulamanya orang Quraisy, mereka merubah-rubah. Salah satu contohnya adalah mereka haji hanya siulan dan tepuk-tepuk. Mereka haji ngumpul di Mina, Muzdalifah, Tawaf. Orang-orang Quraisy itu ke Masjidil Haram, Tawaf.
Abu Jahal tolak. Abu Jahal tolak. Mengagungkan Ka'bah itu mereka lakukan. Jadi semenjak ada seorang tokoh alim ulama, tokohnya bukan orang bangsa, tapi ulama. Ulamanya orang Quraisy yang paham terhadap milah Ibrahim, tetapi karena bisikan setan menyimpangkan milahnya. Selama ratusan tahun akhirnya mereka berubah. Milahnya Ibrahim yang tadinya Ka'bah nggak ada berhala, ada berhala. Yang tadinya hajinya betul, sekarang hajinya hanya siulan dan yang tadinya hajinya pakai pakaian, karena berubah mereka melepas pakaian. Ditelanjang. Kenapa mereka tanya? Jadi gini, orang-orang Arab, orang yang di luar Arab, di luar Mekah, ketika mereka berhaji, itu pakaiannya harus diganti. Harus ganti pakaian yang baru. Mau tidak mau harus beli. Kalau mereka tidak kuat beli pakaian baru, maka mereka harus telanjang. Dan ini logikanya masuk akal sekali. Kenapa? Karena pakaian yang lama itu pakaian kotor. Pakaian yang telah dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Maka lepas. Orang mau berhaji, pakaiannya kotor. Pakaian yang pernah dilakukan maksiat. Harus dilepas. Masuk akal itu. Oh iya, kita masa berhaji pakai pakaian yang bekas maksiat kita. Harus dilepas. Diganti pakaian yang baru, beli di kota Mekah. Tapi nggak punya uang, akhirnya apa? Dia harus telanjang. Pakai pakaian. Ada suatu saat Rasulullah tidak akan mau masuk kota Mekah, mau haji ini nanti ada pembahasan tentang haji. Rasulullah tidak akan mau masuk kota Mekah sebelum mau haji haji ibadah. Sebelum orang-orang yang suka telanjang itu nggak ada. Itu salah satu perjanjian. Jadi ada satu perjanjian di Istimewa. Jika Rasulullah mau haji ibadah, Rasulullah tidak mau. Salah satu syaratnya itu orang-orang Quraisy, orang-orang yang haji itu nggak boleh. Orang masuk akal. Apa yang masuk akal kan? Orang yang mau berhaji, pakainya harus bersih, harus yang baru, pakai yang baru yang belum ternodai oleh dosa-dosa. Orang-orang Arab paham yang namanya hal-hal yang haram mereka tahu, maksiatan mereka tahu, mereka lakukan. Ya. Coba kalau sekarang mungkin pakaian kita masuk ke masjid, kita mau menghadap Allah, masa pakaiannya pakaian yang bekas dipakai buat maksiat, harus ganti yang baru, repot itu. Itulah penyimpangan yang terjadi di orang selama beratus-ratus tahun. Akhirnya mereka yang tadinya ilah Ibrahim yang mengetahui Allah sebagai ilah, Allah yang segala macam ajaran yang Ibrahim disampaikan, sunat mereka sunat, kurban mereka biasa. Ya. Jadi terjadi penyimpangan. Di berita besar ini menjadi persoalan buat mereka. Ya. Oh benar. Karena ketika berita ada kiamat, berarti ada pertanggungjawaban. Ini yang berat bagi mereka. Dan ini keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika ada hari kiamat, hari pembalasan, hari kebangkitan. Ya, ada itu banyaknya nama-namanya. Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumul Qiyamah. Itu banyak nama-nama nama-nama lain dari kiamat. Itu masuk akal. Masa orang yang melakukan kebaikan dengan orang melakukan keburukan akan dibiarkan saja? Itu masuk akal. Biarkan saja di hadapan. Mati sudah selesai. Masa orang yang melakukan perbuatan keji, orang yang melakukan amal soleh akan sama, pasti beda. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan kebaikan dan keburukan akan dipertanggungjawabkan. Ini orang-orang Quraisy itu beratnya dengan bahwa ketika ada kiamat berarti ada pertanggungjawaban. Mereka paham hal itu. Mereka jadi perselisihan di antara mereka. Nah, walaupun di sini ada yang mengatakan anin naba adalah Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Ini ada berita besar. Berita besar. Mereka mengolok Rasulullah. Masa sih Allah turunkan? Mereka tahu kenapa? Mereka masa sih Allah turun kepada Nabi Muhammad?
bukan yang lainnya. Masa sih Allah mengutus Nabi itu orang yang pergi ke pasar, jalan-jalan ke pasar. Di ayat-ayat lain itu harusnya yang diutus adalah malaikat yang tidak pernah jalan-jalan ke pasar, tidak pernah itu. Nah, tapi inilah Allah berikan mereka utusan di antara mereka yaitu Rasulullah SAW. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Memperselisihkan masalah tentang ini. Ya. Jadi mereka manusia dalam hal ini ada dua macam, ada yang beriman padanya dan ada yang kafir. Dan Allah Allah mengancam orang-orang yang ingkar. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya. Kemudian sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahuinya. Saya lagi merenungi kenapa pakai sa itu kan, bukan saufa itu. Saufa itu kan yang lama. Kalau sa itu akan tapi dekat. Padahal ini kita hari kiamat. Saya coba renungkan, oh subhanallah, kenapa sa? Sa itu sesuatu yang akan tapi dekat. Nah, mereka mengetahuinya ketika apa? Ketika mereka menghadapi kematian. Ya. Karena kematian itu sendiri adalah gerbang dari pembalasan. Kematian kita akan mengetahuinya itu setelah mau meninggal, setelah meninggal. Dan orang akan mengetahui hal itu tidak nunggu hari kiamat baru mengetahui nanti hari kiamat ada pembalasan segala macam. Kita nunggu meninggal aja udah dekat ya. Umur kita berapa Pak? Masih Pak? Paling 60 70 kata Rasulullah. Umur umat itu hanya 60 sampai 70 tahun. Yang lebih bonus. Nah ini kalau saya alami sekali-kali tidak, setelah mereka akan mengetahuinya. Itu orang-orang persebentar juga mengetahui. Umur mereka nggak panjang. Abu Jahal hanya nambah berapa tahun saja setelah Rasulullah hijrah. Hanya mengalami kenabian Rasulullah hanya mungkin 15 tahun. Berhadapan dengan Rasulullah hanya 15 tahun, tidak lebih. Setelah itu Abu Jahal akan mengetahui bahwa akan diazab kubur, ada pertanggungjawaban. Karena pengetahuan saja ada orang meninggal ya udah kayak kucing, binatang-binatang lainnya. Mereka tidak ada namanya azab kubur. Ini saya renungkan kenapa nggak pakai sofa? Padahal itu hari kiamat. Hari kiamat itu masih jauh. Pakainya sa. Kalau sa itu artinya akan tapi dekat. Maknanya menurut saya pribadi yang maaf tidak ada di dalam tafsir itu kematian itu. Oke. Ini merupakan peringatan yang tegas dan ancaman yang keras. Kemudian Allah menjelaskan tentang kekuasaannya yang besar melalui ciptaan terhadap segala sesuatu yang besar dan menakjubkan semuanya kekuasaannya atas segala sesuatu yang termasuk masalah hari berbangkit dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai apa? Kalau ayat pertama ayat 5 itu terkait dengan kiamat. Allah gambarkan tentang kiamat, tentang perselisihan di antara mereka, ada yang beriman, ada yang kafir. Orang Muslim beriman terhadap pembalasan. Para sahabat Nabi waktu itu beriman bahwa nanti ada mereka tetap beramal soleh, menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 6 mulai Allah berikan kembali pada orang-orang Arab bahwa bukankah alam naj'alil arda, bukankah aku telah jadikan bumi ini hamparan, dihamparkan. Walaupun bulat, tapi kelihatannya dihamparkan. Ada enggak kita jalan terus kayak miring gitu? Enggak. Kita jalan aja yang hampar aja ya, dari ujung ke ujung. Kalau kita berjalan ya, dari dari Sesak Panjang sampai ke Banyuwangi, Mojok sono, kita jalan terus aja kan, datar. Tidak miring kayak gini, harusnya miring kan kalau tapi Allah hamparkan. Wah, biar layak dihuni oleh manusia. Semuanya Allah di situ disebutkan bahwa agar layak dihuni oleh manusia dan tidak ada tempat. Allah alam ya, pengetahuan saya tidak ada tempat yang layak dihuni oleh manusia
manusia kecuali bumi. Kalau yang mau pindah ke Mars ya, yang terdekat Mars ya, yang mau dijadikan tempat mengungsi ya. Tapi ini dah bukti bahwa Allah jadikan bumi menjadi layak untuk wajib ada hotel dan gunung-gunung sebagai pasar. Ternyata gunung itu bukan hanya sekedar tanah datar kemudian Allah timpakan batu dan tanah tepluk. Ya. Untuk perhatikan kayak gini kasih batu tanah udara ternyata pasang. Kalau lepaskan berarti ada yang masuk ke dalam. Dan masuk ke dalam itu biasanya yang namanya pasang lebih dalam daripada yang muncul. Kalau kita pasang tenda, kita pasang pasang kan, ya, biasanya kan 2/3-nya masuk ke dalam tanah, 1/3-nya masih keluar dari tanah. Dan ini disebutkan tugasnya untuk apa? Bumi ya, pasang untuk menstabilkan dan mengokohkan. Nah, sehingga bumi jadi tenang dan tidak berguncang. Yang mengguncang orang-orang yang ada di atas. Dan ini penelitian juga menunjukkan seperti itu. Walaupun nanti ayat lain itu jangan kalian kira bahwa gunung itu diam, tapi mereka sebenarnya bergerak seperti awan. Di ayat lain itu, saya lupa di surat yang mana. Gunung itu bergerak. Bergerak apa itu yang menyebabkan gempa? Lempengan-lempengan itu. Atau memang karena saya pernah baca sebuah artikel seorang peneliti menancapkan titik-titik di seluruh Indonesia. Ternyata titik itu bergeser 1 cm tiap 10 tahun. Berarti bergerak itu. Tanahnya bergerak. Jadi setiap tahun itu 1 mili. Ini terkait dengan pergerakan lempengan bumi. Jelas bahwasanya bumi ini tidak bergoncang karena ada pasang. Seperti halnya tenda dari pasang dia tidak bergoncang. Pokoknya kenapa azwaja menjadikan kalian azwaja berpasang-pasangan. Pertama adalah laki dan perempuan dan semuanya berpasang-pasangan. Bumi langit laki dan perempuan. Disebutkan masing-masing dapat senang-senang dengan lawan jenisnya dan karenanya akan berkembang biak keturunan kita dari binatang juga berkembang biak sampai sekarang. Ada komentar tangan walaupun ada yang punah juga ya. Yang unik saya sering bahas dari itu sih ya harimau Jawa apa lagi yang dulunya waktu zaman tahun 1930-an ya ada yang punah, tapi ada ini saya sering lihat postingan harimau Jawa nama lagi, serem juga ya. Kalau macan mah ada ya di Gunung Salak itu ada macan. Kalau macannya lebih kecil daripada dari harimau. Apalagi apa sih yang macan warna hitam? Kumbang. Itu di Jawa banyak ternyata. Di Banjarnegara itu banyak ternyata. Biasanya ibu itu orang tua biasanya itu sering lihat macam kumbang. Kalau malu lewat ya. Tapi itulah Allah jadikan berpasang-pasangan berkembang biak. Ya. Ini dijelaskan di surat Al-Rum. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya, ini sering dibaca ya. Yang suka ada khutbah apa? Pernikahan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Ya. Biar apa? Cenderung ya, merasa tentram. Ya. Ada kasih sayang mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha. Ada kecenderungan tentram. Kalau tidak ada perempuan resah, ada perempuan juga ramai. Ramai di rumah ya. Kalau nggak ada perempuan sedih, kalau ada perempuan ramai. Itulah ini di surat Ar-Rum ya.
Waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan naumakum tidur kalian subata, istirahat. Tubuh itu, metabolisme tubuh itu harus istirahat. Adrenalin ya. Kalau kita udah lelah, kita minum minuman apa aja, pemicu adrenalin, semangat lagi. Itu sebenarnya rusak tubuh. Ketika kita memerlukan istirahat, dipaksa untuk bergerak lagi, dan itu sering, lama-lama tubuh itu nyerah. Akhirnya apa? Ya out. Nah, saya punya dapat postingan terkait dengan istirahat. Istirahat paling bagus itu karena apa namanya? Tubuh kita mendetoks tubuh kita, bersih tubuh kita itu oleh metabolisme tubuh. Itu antara jam 11 sampai jam 1. Antara jam 11, artinya apa? Jam 11 sampai jam 1 itu harus istirahat. Makanya tidaklah heran ya kalau orang begadang semalam itu paling kan cuma 6 jam ya. Misalnya dari jam 10 lah ya istirahat sampai jam 4, itu cuma 6 jam. Kalau 6 jam itu nggak tidur, diganti dengan besok pagi dari pagi sampai sore, itu kayaknya kebales ya. Karena memang nanti di ayat selanjutnya dijelaskan ya. Jangan orang. Jadi metabolisme tubuh itu mengganti sel nomor tubuh itu ada jam 11 sampai jam. Makanya tidaklah heran yang disarankan oleh Rasulullah adalah ketika tahajud 2/3 malam, jam 2 ya. Dan jam 2 sampai subuh. Jam 1, jam 2/3 malam. Dan harus tidur dulu. Ya tahajud kan harus tidur dulu gitu. Nah itulah subhanallah Rasulullah memberikan ilmu. Karena memang tidur dulu itu harus tidur. Maka Rasulullah menegur sahabat yang memaksakan diri diikat di tiang masjid tetap berdiri sholat malam. Rasulullah tidur. Rasulullah, saya makan, saya puasa. Ya, saya tidur, saya sholat. Dan Allah Rasulullah sedang pada. Jadi istirahat itu penting karena tubuh kita butuh ya. Disediakan ya aktivitas dan modal utama kita bertakwa kepada Allah itu apa? Bukan uang, bukan harta, tapi tubuh kita. Kalau tubuh kita sakit, kira-kira ke masjid segan nggak? Orang bangun dari tidur aja ya Allah, kamar mandi aja ya Allah, berat apalagi modal takwa kita kepada Allah itu adalah badan kita. Kalau badan kita enak, bawa ke masjid. Makanya kenikmatan yang sering disarani adalah waktu luang dan sehat. Sehat, malas ke masjid, sakit, apalagi sehat, malas baca Quran, apalagi yang banyak waktu luang, kamu ngaji, apalagi lagi sibuk. Inilah manusia. Kemudian yang ke-10 wajalna laila libasa. Jadikan malam libas. 8. Apa jadikan malam itu gelap biar orang pada istirahat semuanya. Nah. Besok syamwal laili idza yaghsha. Ketika malam menutupi gelap. Gelap. Ya. Jadikan pakaiannya menutupi kita. Apa yang dalam tubuh kita tutup. Sama hanya ketika malam. Kalau Allah jadikan malam itu ya seterang-terangnya bulan purnama kayak apa sih? Nggak seterang lampu yang kecil ini. Nggak seterang lampu kecil ini. Dan seterang-terangnya bulan purnama. Kalau malam juga ada bulan purnama, tapi seterang-terangnya bulan purnama nggak seterang dengan lampu yang kecil ini. Lilin yang kecil. Tapi itulah Allah jadikan malam buat istirahat. Jadi fitrah manusia adalah malam itu istirahat. Maaf ya Bapak yang pengen ada setiap malam. Ya kan ada ya setiap malam tuh. Masya Allah. Saya kebayang itu. Malam dari malam sampai pagi mulai itulah. Malam apalagi begadang. Kalau ronda masih penting lah ya kan cuma sebulan sekali ya paling ya. Ronda.
bisa sambil istirahat. Ini ada sebuah syair dan manakala pada malam Islam lain wa auhinan nautu dan khada daniha wa wajah dan manakala malam mulai menggelap ya terus yang untuk jadi gelap jadi gelap semuanya ditutupi. Nah, kalau Qatada maksudnya ketenangan. Kalau malam ya ini menurut Qatada itu dari pakaian tempat istirahat menutupi. Ini maksud Qatada adalah ketenangan. Tenang kalau malam. Ya, rata-rata kalau malam kan sunyi ya. Ya seramai-ramainya Jakarta kalau siang, kalau jam 2 pasti sepi. Coba paling ramai pasar-pasar ya. Minggu, Ramadhan Jati itu satu titik tapi mengganggu. Apalagi sesak panjang menurut. Di walaupun kasih ada satu orang lewat, tapi tenang. Wajalna nahar ma'asya dan kami jadikan jauh dari ma'isya hidup. Ma'asya. Di siang itu jadikan Allah turun keluar ke matahari terang benderang, hangat, cerah. Itu untuk aktivitas mencari kehidupan kita berniaga segala macam mencari maisha kehidupan kita semuanya. Wa banayna fawqakum sab'an shidada dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang insyaallah Allah jadikan langit 7. Kita nggak tahu batasan langit satu aja kita nggak tahu batasannya. Langit satu dah yang kita kelihatan itu nggak tahu batasnya sampai mana, tingginya batas sisi kanan sisi kirinya nggak tahu batasnya, tebalnya kita nggak tahu, dan masih ada 7 lapisan. Dan nggak pakai tiang, kokoh. Bahkan nanti di penjelasannya itu bahkan ya, hiasannya ya udah kokoh, tinggi, luas, rapi, dihiasi lagi. Dihiasi dengan apa? Bintang-bintang yang tetap maupun yang beredar. Yang tetap dia nggak jatuh. Karena ada jatuh-jatuh ya. Bintang-bintang yang ya setiap waktu itu pada jatuh bergerak. Ada yang tetap nggak jatuh. Matahari kalau jatuh repot. Dan di galaksi apa kita nah sakti itu mungkin ada miliaran bintang ya, yang lebih besar dari matahari. Saya pernah baca postingnya ada bintang yang besarnya itu besar dan jauhnya itu sampai 780 juta tahun. Kita kalau ke itu 700 yang kebayang sampai jauhnya itu. Ini kita tidak tahu Allah berikan gambaran tentang di bumi langitnya. Wah kayak gini apa kayak kita nggak tahu. Wah bentuk alam ya apa? Ya walaupun penelitian bahwa bentuk alam itu seperti trompet. Wah kita nggak tahu. Tapi yang jelas Allah berikan bangun di atasnya dalam syidada 7 langit yang gimana tingginya alam ini? Galaksi Bima Sakti Andromeda. Belum Andromeda ya. Galaksi nggak tahu ada berapa banyak ya. Bima Sakti, Andromeda, galaksi segala macam. Inilah penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah ini Isra Mi'raj ya. Ini momen Isra Mi'raj. Allah mi'rajkan Rasulullah dari langit 1 ke langit 7. Berapa tingginya? Sampai ke Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lagi bersender pada Baitul Ma'mur. Senderan Baitul Ma'mur. Senderan Baitul Ma'mur. Terakhir ketemu Rasulullah itu bersama dengan Nabi Ibrahim. Nabi pertama itu Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ini anak saya, cucu saya, turunan saya, Nabi Ibrahim. Belum ada di sana di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat yang paling dekat dengan Allah, Sidratul Muntaha. Yang Sidratul Muntaha
Arsyullah besarnya. Waj'alna sirajan wa haja. Kita menjadikan pelita yang amat terang. Itu apa? Ini disebut ya matahari. Matahari Allah ciptakan. Ini maknanya matahari sirajan wa haja. Pelita yang amat terang. Itu matahari. Allah jadikan matahari walaupun ya tidak semua bumi seperti mendapatkan matahari kayak orang Indonesia. Ya, sepanjang tahun ada matahari. Ya, kalau namanya nanti ada gerak semu matahari. Matahari kadang di utara, kadang di selatan. Kalau lagi di selatan, orang-orang Eropa musim dingin. Masih musim dingin kali ya, masih salju kali orang utara. Ya, mereka tidak menemukan matahari. Atau bahkan di kutub mana itu yang sepanjang tahun tidak ketemu matahari. Terus Allah berikan di kutub ya, itu kutub ya. Mereka 6 bulan dapat matahari, 6 bulan nggak dapat matahari. Nanti puasa nih, Allah alam ada yang puasa 20 jam, kebayang nggak ya? Puasa 20 jam, baru sahur, baru buka, langsung sahur. Ya tarawih selesai sahur. Ya Allah, inilah Allah jadi matahari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat 13, wa anzalna minal mu'sirati ma'an tajjaja. Sudah jam 6 kurang 20 ini sudah surut. Gimana Bapak ini baru ayat MC Pak MC gimana Pak MC? Gimana? Gimana? Iya, gimana? Ya, insya Allah kita tinggal 2 ayat lagi sih. 2 ayat lagi ya, 3 sampai 16. Satu sesi. Waj'alna minal mu'sirati ma'an saja. Dan kami turunkan dari awal itu air yang bercurah. Ya. Ini sebuah dari mana pendengar itu ayat ini. Ialah angin. Mu'sirah itu angin. Di sini awan. Angin sama awan beda ya kan? Kalau angin kan berhembus, kalau awan kan berpanas. Kalau awan itu banyak namanya. Kalau angin itu sudah ya bisa menggerakkan. Kalau awan enggak. Berarti yang menggerakkan awan itu angin. Ya. Jadi ada awan-awan macam-macam, awan-awan kurus, awan-awan ada istilahnya dalam anak-anak bocah-bocah sekolah itu mereka belajar ya tentang suatu awan. Itu yang menggerakkan angin. Ya, pindah. Dari sini juga ada yang dimaksud adalah angin, yang sama dengan awan yang timbang hujan. Walaupun di sini juga ada yang disebut awan yang mengandung air. Ya. Saya pernah sampaikan tidaklah harus, karena yang menentukan kadar hujan, menentukan mana tempat hujan itu Allah. Ya. Kalau panas terus air awan uap naik ke atas kemudian air, harusnya ada paling sering hujan karena di sana paling panas ya, harusnya kayak gitu ya. Tapi di sana kan hujan, yang saya pernah baca di sebuah artikel di daerah-daerah gurun itu di Arab Saudi terutama itu cuma 7 hari hujan dalam setahun. Kalau kita gede hujan semua sekarang banjir ya Mekah. Iya, sekali hujan banjir ya. Itu pernah juga Rasulullah Allah 7 hari hujan, otomatisnya banjir. Sampai Rasulullah minta doanya apa? Menghentikan hujan, tapi digeserkan awannya. Makanya para semayang ya, pawang hujan ikut-ikutan juga, ya. Geserin awan benda hujan. Tapi ini yang artinya dari mana? Saya langsung saja. Ini di surat Ar-Rum. Allah alladhi yursilu riyaha fatusiru sahaban wa yusbihu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan wa tara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Allah memberikan gambaran terkait dengan proses terjadinya hujan.
membentangkan kalau tegaknya berlupa malam lihat hujan keluar dari sana. Belum kita hujan ya, tapi di sini disebutkan ma'am saja ada tercurah, ya, tercurah dari atas. Ini nanti saja itu ini ada syair ya. Dengan haji. Antara ini lanjutkan. Saya selesaikan saja ini. Linukhrij bihi habban wa nabatan wa jannatin tanpa kami jadikan kota jannatul dan kebun-kebun yang lebat jannatin apa ya. Bahwa dari ayat 6 sampai 16 setelah Allah menggambarkan tentang hari kiamat dari pertentangan dan bagi juga akan mengetahui tentang hari kiamat, Allah berikan gambaran terkait tanpa penciptaan. Jadi itu yang orang-orang Arab yang saksikan setiap hari. Habba wa nabata. Habba wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Allah awalkan nabata ya habba daripada nabat. Allah biji-bijian. Karena ketergantungan manusia kepada biji-bijian itu lebih dari kambingnya dengan tumbuh-tumbuhan. Saya itu ada biji-bijian. Allah berikan gambaran bahwasanya Rasulullah ini tentang langit, tentang gunung, tentang bumi, tentang matahari, tentang sampai mereka yang mereka rasakan langsung, yaitu habba wa nabata. Orang Arab itu bijian gandum, kurma, anggur, buah segala macam. Itu mereka lihat saksikan. Ini Allah menjadikan segala. Allah akan bisawab. Semoga kita senantiasa menambah iman kita terkait kiamat, dan senantiasa bersyukur terhadap apa yang berlaku semuanya. Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian atau pemaparan tafsir surat An-Naba ayat 1 sampai 16. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk Ustaz Aliahan bisa kita pahami dan tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah suruh sudah tiba ya. Untuk itu kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mungkin nanti setelah kita akan suruh. Silakan kalau Bapak yang mau diskusi, bertanya. Masih ada waktu ya Ustaz ya? Silakan saja sambil kopi yang masih sisa kopinya. Mungkin ada yang perlu ditambah. Ya, Masa tengah bisa dilanjut ya. Nah itu mari kita baca bersama-sama dan sholat berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada pagi hari ini. Semoga Allah tidak memberkahi keselamatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.